Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah mudahkan kita bertemu kembali di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan dari pembacaan buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang berjudul Fawaidul Fawaid. Sekarang membahas tentang pasal yang ke-19, An-ni'am kulluha minallah wadh-dhunub minasyaitan. Nikmat semuanya berasal dari Allah dan dosa itu berasal dari syaitan. Waqad fakartu fi hadzal amr wa idza asluha aw asluhu an ta'lam ana ni'am kulluha min Allah wahdah wa ni'am ta'at wa ni'amu dzat wa targhab ilaihi aw yulhimaka dzikrah wa yuwazzi'uka syukrah. Qala ta'ala fama bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud dur wa ilaihi tudza'un. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fadhkuru ala illahi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kama anna tilka ni'am minhu min mujarrad fadlih wa dzikruha wa syukruha la yunalu illa bitaufiqih. Berkata Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, setelah aku memikirkan dan kurenungkan perkara ini, maksudnya adalah perkara tentang kehidupan dan keselamatan dari kehidupan, bahwasannya asal dari segala kenikmatan itu dari Allah saja, termasuk nikmat taat, juga nikmat ketaatan menganugerahkan kekuatan, dapat senantiasa mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinginkan oleh Imam Qayyim, Allah alam, ini yang saya pahami, kadang-kadang Allah itu memberikan kita nikmat bukan saja hanya ingin memudahkan kita, tapi Allah ingin memperkenalkan diri Dia kepada kita. Tapi banyak orang yang tidak merasa dengan kelembutan Allah ini. Coba bayangkan, Pak, Allah ciptakan alam saja ini, langit saja. Kita hidup di bumi, yang bumi ini begitu kecil jika dibanding matahari. Tapi ternyata Allah ciptakan juga makhluk yang namanya planet. Dia besarnya 2000 kali lipat dibanding matahari. Kita saja bumi dengan matahari, bumi itu berapanya? Ada makhluk planet 2000 lebih daripada matahari. Kita ke matahari itu 150 juta kilometer. Ada makhluk yang Allah ciptakan 10 bahkan 100 kali lipat lebih jauh daripada matahari. Sebesar itu ciptaan Allah, sedetail itu ciptaan Allah, yang Dia bergerak tidak pernah terlambat, berputar sesuai dengan edarannya. Kalau ditanya, kenapa Allah menciptakan itu semua, Pak? Sampai ada makhluk yang terbesar Allah ciptakan. Di zaman Nabi Muhammad SAW mungkin mereka nggak tahu itu, tapi mereka tahu Allah Maha Besar. Batin mereka mengatakan Allah Maha Besar. Orang sekarang mata mereka bisa melihat makhluk yang besar. Ternyata salah satu hikmahnya cukup
Apa hikmahnya Allah ciptakan makhluk yang begitu besar seperti ini? Allah cuman pengen memberi pesan kepada kita, Allah maha besar. Buktinya apa? Dia ciptakan makhluk yang besar. Jadi yang ingin menjadi pembahasan, setiap nikmat dan setiap ciptaan Allah kepada kita, di situ ada pesan Allah untuk kita. Pesan ini ingin mengajari kita untuk mengagungkan Allah. Tetapi kalau kebanyakan manusia tidak menangkap pesan ini, bahkan dianggap ini suatu biasa. Dia anggap matahari yang berterbangan tanpa ada tiang itu suatu yang biasa. Dia anggap bumi yang terjaga dan tidak ada satupun benda-benda planet yang jatuh ke bumi itu suatu yang biasa, sesuatu yang alami. Padahal itu bukan suatu yang alami, ada yang ngatur. Dia mengatur itu semua, ingin menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya agar kita mengagungkan Dia. Begitu pula terhadap doa, terhadap nikmat, terhadap permintaan, terhadap betikan hati. Kita terkadang terbetik hati, pengen sesuatu, lalu Allah kasih nikmat itu. Untuk apa sih? Karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah maha mampu, Allah maha mendengar. Kalau kita sudah dikenalkan, apa yang harus kita lakukan? Mengagungkan Dia. Maka itu dikatakan ketika Nabi, ketika salah seorang Nabi diberikan nikmat oleh Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam, diberikan nikmat yang banyak kepada Allah. Cuman Nabi Sulaiman cuma mengatakan, Allah memberikan ini kepadaku, cuman ingin tahu, a'akfur am ashkur. Apakah aku bersyukur ataukah aku kufur? Kenapa Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dengan lidah, Pak? Lidah. Di lidah kita ini bisa mengecap dan merasa. Berapa ribu rasa yang bisa kita kecap di lidah kita. Itu beraneka ragam. Kenapa Allah ciptakan itu? Karena Allah ingin memberikan nikmat kepada kita. Dengan nikmat itu kita kenal Allah. Jadi kelapangan hidup kita, kemudahan hidup kita, kebahagiaan hidup kita, bagi mereka yang mengerti, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Tetapi sebagian orang, nikmat yang Allah berikan kepada dia bukan malah dia mengenal Allah. Malah dia kufur kepada Allah, berpaling dari Allah, bukan mengagungkan dan bersyukur kepada Allah, malah dia menganggap dirinya yang hebat dan melupakan pemberi nikmat. Ini termasuk salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tidaklah satu pun nikmat yang ada pada dirimu itu kecuali dari Allah. Tsumma idza massakumud dur wa ilaihi tudza'un. Kemudian jika kalian mendapatkan idza massakumud dur ilaihi tudza'un. Kalau kalian mendapatkan kesulitan, maka kalian kembali tudza'arun, kalian kembali kepada Dia dan memohon kepadanya. Dalam ayat Quran, di dalam surat yang lain Allah mengatakan, "Fadkuru 'alallahi la'allakum tuflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, banyaklah mengingat tentang nikmat-nikmat Allah kepadamu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Coba Pak, apa kaitannya mengkaitkan nikmat, mengingat banyak nikmat dengan keberuntungan? Sebenarnya sangat terkait, Pak. Setiap ucapan kita, setiap optimisme kita, itu adalah sebuah harapan. Ketika kita berucap baik, optimis baik, itu adalah bentuk syukur. Alhamdulillah, bentuk syukur, memuji, bentuk syukur. Maka pujian dan optimisme yang baik ini akan melahirkan keberuntungan dan kebaikan berikutnya. Tapi bentuk penghinaan, bentuk pengkufuran nikmat, itu adalah bentuk
keburukan sangka, sehingga melahirkan keburukan berikutnya. Saya ingin menegaskan contoh begini. Ketika kita dikasih mobil sama Allah, mobil dikasih sama Allah, mobil ini kita syukuri atau kita celah? Kalau kita syukuri, alhamdulillah, ini mobil bagus, walaupun kadang-kadang mogok ya dia nganterin saya. Itu mobil akan mengantarkan kenyamanan kepada kita. Tuflih. Tapi begitu kita punya mobil, yang ada kita celak terus nih mobil. Mobil sial, mobil tua, mobil butut, mobil jelek, dilaknat malah, ini mobil mal'un, ini mobil terlaknat. Dia akan membawa kesialan kepada dirimu. Karena Rasulullah mengatakan, la tusahibna mal'un, jangan menemani kami yang sudah dilaknat. Suatu hari ada seorang sahabat naik onta bersama Rasulullah, ontanya dilaknat sama dia. Apa kata Rasulullah? La tusahibna mal'un, jangan bawa yang sudah dilaknat. Karena akan membuat kesialan. Karena doamu sendiri, ucapanmu sendiri. Begitupun kehidupan ini. Punya anak, punya istri, punya pasangan, punya hidup, punya barang. Syukuri. Semakin kau celah, semakin jelek dia. Rasulullah SAW dengan makanan saja nggak pernah celah. Ma'aba Rasulullah SAW ta'amun qat. Rasulullah sama sekali nggak pernah mencela makanan. Fa in ishtaha akal, wa in aba tarok. Kalau dia mau dia makan, kalau dia nggak mau dia tinggalkan, nggak mencela. Karena mencela itu bisa jadi dicela tapi tetap dimakan. Belum tentu jadi baik untuk masuk diri dia, karena dia telah mencelanya. Tapi kalau dia bersyukur, alhamdulillah, penggugur dosa, bismillah, penyebab ridho Allah. Makannya menjadi kenyang, Allah berkahi, selesai makan Allah gugurkan dosanya. Itu syukur. Maka di sini dikaitkan, washkuru apa kata Allah, wadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Banyaklah ingat nikmat Allah, kalian akan beruntung. Ini semakna juga dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Jadi, karena syukur ditambah. Tambahan itu adalah keberuntungan. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Sama seperti pekerjaan kita. Kalau kita mencelanya terus, kita nggak ridho, hati kita terus berucap jelek, bukannya bersyukur, bisa jadi bukan kebaikan yang kita dapatkan. Itu semua nikmat syukuri. Kalau tidak bersyukur, maka kau tidak akan beruntung. Mencela, mencaci, mencemooh, menghina nikmat, Pak. Maka kalau ada, naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Jangan pernah ketika kita punya nikmat, walaupun kita nggak merasa itu sebuah nikmat yang besar, jangan pernah celah. Mau nggak Bapak bawa pulang ke rumah makanan? Bawa pulang ke rumah makanan. Makanannya sederhana, tempe goreng pinggir jalan kita beli. Begitu kita sampai rumah, kita kasih anak, langsung anak bilang, apaan nih? Nggak mau. Apa perasaan kita? Kira-kira besok kita mau ngasih dia lagi nggak? Tidak. Allah, walaupun dia maha pemaaf, maha penyayang, maha pengasih, kalau kita bersyukur, Allah tambah. Kalau kita nggak bersyukur, mencela, mencaci, bahkan kita menganggap ini nggak ada kebaikannya, bukan Allah yang nggak mau mengasih, tapi bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri. Jadi bagaimana kalau kita kurang merasa syukur mana? Maka Rasul mengatakan, Rasulullah itu yang selalu menjadi panutan kita dan sanjungan kita, alhamdulillah ala kulli hal. Dia selalu mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaan. Baiknya, dia senangnya, dia sukanya, dia nggak suka, alhamdulillah. Kalau dia suka, alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat, dia bilang.
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Kalau dia nggak suka, dia cuma bilang alhamdulillah. Itu sudah puncak, di puncak orang yang mengenal Allah. Jadi jangan pernah lisan ini suka mencela nikmat, karena itu akan menghilangkan kesuksesan dan keberuntungan. Tetap mensyukuri nikmat sekecil apapun. Karena Allah yang bilang, fadkuru ala Allah. Banyaklah mengingat nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun. Kalian nanti beruntung, sukses. Di dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, syukurilah nikmat-nikmat Allah jika kalian betul-betul hanya kepada Dia beribadah. Kalau tadi fadkur, ingat nikmat Allah. Kalau ini washkur, syukuri nikmat Allah. Mengingat itu adalah menyadari tentang kenikmatan tadi. Dan dia mengakui, sehingga di hati merasakan tentang kebaikan Allah. Kalau bersyukur itu levelnya lebih tinggi sedikit. Setelah dia ingat, dia sadar, dia berbuat untuk berterima kasih. Dengan memuji, dengan beribadah, dengan menyanjung, dengan menggunakan nikmat tadi di atas keriduannya. Itu syukur. Jadi bersyukur itu adalah pengakuan hati terhadap kebaikan Allah, perbuatan anggota badan, menunjukkan kecintaan dan ketaatan, dan menggunakan nikmat tadi di atas keridhaan. Itulah orang yang bersyukur. Tapi kalau ada orang naik jabatan, syukuran dia di rumahnya. Dia undang tetangganya, syukuran dia. Tapi sholat 5 waktunya enggak, nikmatnya digunakan untuk maksiat, bahkan semakin dimudahkan rizki, semakin dia banyak dosa. Apakah ini bersyukur? Oh udah saja, udah syukuran kemarin di rumah. Apakah syukurmu cuma sekali kepada Allah? Dan momen itu saja. Sementara nikmat Allah kepada kita tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Maka orang yang sholat itu ciri orang bersyukur. Orang yang sholat. Maka orang yang tidak sholat itu ciri orang yang tidak bersyukur. Walaupun setiap dia naik pangkat diadakan acara syukuran. Punya rumah baru, syukuran. Punya mobil baru, syukuran. Sholat enggak? Enggak. Di mana kamu bersyukurnya? Di mana kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara bersyukur itu salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala limpahkan anugerah untuk kita. Bahkan Allah katakan di sini, in kuntum iyyahu ta'budun fashkuru ni'matah. Jika kalian betul-betul beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah terhadap nikmat Allah. Nikmat apa yang paling besar? Kata di sini, kama anna tilka ni'am minhu. Sebagaimana semua nikmat itu dari Dia dan itu murni dari kebaikannya. Maaf, Allah memberikan nikmat kepada kita, kewajiban Allah atau kebaikan Allah, Pak? Hah? Kebaikan. Kalau Allah nggak beri nikmat kepada kita, salah ke Allah? Tidak. Contoh, ini langsung saya contohkan ke aplikasi. Kita menikah, punya anak, wajib atau tidak wajib? Wajibkah bagi Allah memberi kita anak? Tidak wajib. Ketika ada yang menikah dan tidak dapat anak, jahatkah Allah kepada dia? Tidak. Bagi menikah yang punya anak, apakah itu kewajiban Allah atau itu kebaikan Allah? Ini nikmat. Dipahami ini. Jadi ketika saya nikah, Ustaz, kenapa yang lain Allah kasih anak, saya nggak dikasih anak? Asalnya semua tidak punya anak. Karena nggak ada kewajiban Allah memberi kita anak.
Ketika ada yang diberi, bukan karena kita, tapi karena Allah yang maha baik. Itu yang maksud Ibnu Qayyim. Jadi nikmat itu bukan kewajiban Allah, tapi kebaikan Allah. Semua nikmat harus, orang mukmin harus memandang nikmat seperti ini. Sehingga dia nggak kecewa. Kesuksesan itu kewajiban Allah ngasih kita atau kebaikan Allah ngasih kita, Pak? Harus, Ustaz. Allah ngasih saya sukses. Emang kamu siapa? Hah? Ya kan saya udah pinter, Ustaz. Saya udah rajin. Saya udah serajin-rajinnya kamu tidak boleh mewajibkan Allah. Karena Allah itu Tuhan. Kan saya udah doa, Ustaz. Doa itu apa sih? Doa itu perintah atau minta? Kalau kau anggap doamu adalah perintah sehingga kau merasa wajib dikabulkan, berarti kau belum berdoa, kau masih ngatur. Allah bukan diatur. Kau tuh minta. Minta itu ngemis, tergantung yang mau ngasih atau enggak. Kita sama Allah ngatur atau ngemis, Pak? Tapi kadang-kadang kalau nggak dikasih permintaan kita ngambek lalu. Kalau gitu kita belum paham permintaan kita. Kita belum paham posisi kita, ya subhanallah. Inilah para ulama. Para ulama itu ibadahnya dengan hati yang tunduk kepada Allah. Maka kata dia, sebagaimana nikmat-nikmat itu murni cuman kebaikan Allah. Jadi nggak ada yang bisa maksa, bukan karena kita, bukan karena siapa-siapa. Allah nggak ngasih pun nggak dosa bagi Allah. Ya nggak mungkin Allah dosa. Nggak salah bagi Allah. Jadi kalau ada orang yang belum dikasih anak, Allah jahat, Ustaz. Kok Allah jahat? Nggak ngasih saya anak. Memang asal nggak ada yang dikasih. Lalu kenapa dia dikasih, saya nggak dikasih, Ustaz? Jangan tanya kenapa. Terserah yang mau ngasih. Betul apa salah, Pak? Terserah apa siapa yang mau ngasih. Begitupun rizki. Tiba-tiba di sini bubar kajian, saya kasih yang 100.000, yang 150.000, yang 125.000, ada yang nggak saya kasih. Yang nggak saya kasih tiba-tiba protes sama saya, kenapa saya nggak dikasih? Lah kan saya memang mau ngasih aja. Saya mau ngasih aja, terserah saya mau ngasih siapa. Nggak, kalau Ustadz gak ngasih saya marah. Tambah nggak mau ngasih saya sama kamu. Karena kamu nggak tahu diri. Kita itu dibagi, kita itu dikasih nikmat. Kita tuh dilapangkan, bukan kewajiban Allah kasih kita, tapi kebaikan Allah yang ngasih kita. Maka dari itu, fadzikruha wa syukruha la yunalu illa bitaufik. Bahkan, nih Pak, poin penting belum. Bahkan mengingatnya, mengingat nikmat tadi, mensyukuri nikmat tadi, merasakan itu nikmat dan menghadirkan di dalam jiwa itu nikmat, itu pun taufik dan hidayah dari Allah. Jadi ada orang yang begitu dikasih nikmat, dia nggak bisa lihat itu nikmat, buta dia. Nikmatnya di mana, Ustaz? Sampai dia nggak bisa bersyukur. Ada orang dikasih taufik sama Allah, walaupun dia cuman minum, dia tahu ini nikmat besar dari Allah. Sehingga dia kagum dengan Allah, cinta dengan Allah, mengagungkan Allah. Berarti nikmat itu dari Allah. Cara mensyukuri nikmat pun itu taufik dari Allah. Kalau begitu manusia ini apa? Manusia ini cuma berusaha. Yang memberikan dan menganugerahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan seluruh nikmat itu dari Allah. Dan nikmat yang terbesar, ini perlu kita bahas, nikmat yang terbesar adalah nikmat yang mengantarkan kepada surga Allah. Kalau seseorang dimudahkan oleh Allah, di kerjaannya dimudahkan, di rumah tangganya dimudahkan, di temannya dimudahkan, di lingkungannya dimudahkan. Dimudahkan untuk apa? Bukan saja dimudahkan untuk menjadi orang kaya, dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Itu nikmat yang terbesar. Dapat istri yang ngajak dia kebaikan. Dapat teman kantor yang suruh ngajak ke masjid. Dapat suasana kantor yang mendekatkan ke akhirat. Dapat nikmat yang nikmat itu mengantar kepada nikmat akhirat. Itu nikmat yang terbesar. Kalau kita
masih menganggap nikmat dunia lebih besar pada nikmat akhirat, berarti kita belum tahu harga dan nilai hidup. Belum tahu. Dunia kan nikmat, Ustaz. Siapa bilang dunia nggak nikmat? Dunia nikmat. Maka Allah mengatakan, mata'an lakum wali'an mikum. Di surat An-Nazi'at Allah mengatakan, Allah ciptakan dunia ini mata'an lakum, buat perhiasan kalian, buat senang-senang kalian. Wali'an amikum, dan buat hewan ternak kalian. Dunia ini nikmat. Tapi ada yang lebih nikmat, yaitu akhirat. Jangan tinggalkan nikmat akhirat gara-gara cuma nikmat dunia. Ketika kau menggunakan nikmat dunia, itu tidak akan pernah menghalangimu untuk nikmat akhirat. Kalau nikmat dunia tadi digunakan di atas keriduan Allah. Salah orang mengatakan kalau saya tahu agama berarti saya tidak akan dapat dunia. Enggak. Siapa bilang? Bahkan semakin kau tahu belajar agama, semakin kau bersyukur kepada Allah, semakin baik hubunganmu dengan Allah, semakin Allah kasih nikmat dunia yang baik. Tapi nikmat dunia tadi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah dengan sedekah orang menjadi Allah cintai? Bagaimana bisa sedekah kalau nggak punya nikmat dunia? Bukankah dengan haji seseorang itu lebih sempurna ilmu agamanya? Bagaimana dia mau haji kalau dia tidak punya dunia? Bukankah Allah puji orang yang membayar zakat daripada penerima zakat? Bagaimana dia mau memberi zakat kalau dia tidak punya dunianya? Boleh dia punya dunia, tetapi yang menjadi nikmat terbesar adalah akhirat. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, ya Allah, jangan kau jadikan akbar hammunad dunia. Ya Allah, jangan kau jadikan yang terbesar semangat kami itu dunia. Jadikanlah semangat yang terbesar itu akhirat. Jadi kalau ada orang atau seorang muslim, Allah perbaiki agamanya, Allah perbaiki ibadahnya, Allah dekatkan dia kepada akhirat, maka itu nikmat Allah yang paling besar. Tetapi jika ada seorang muslim atau mungkin orang bukan muslim, jika ada manusia yang Allah berikan dia dunia, tapi semakin dia memiliki dunia, semakin dia jauh dari Allah, bahkan semakin dia kufur kepada Allah, itu adalah ujian untuk dia, bahkan bisa jadi bala untuk dia. Karena semakin banyak nikmat yang dia dapatkan, tapi semakin dia kufur, semakin banyak dan semakin kuat alasan mengapa dia harus diazab. Karena semakin banyak nikmat yang dia dapatkan, semakin dia kufur. Jadi semakin kuat alasan kenapa dia harus dihukum. Karena semakin banyak nikmat dia. Jadi kalau ada orang non-muslim yang dia kufur kepada Allah, dan nikmat dan hartanya banyak, itu bukan nikmat seorang muslim, lihat. Itu adalah sebuah cara Allah untuk menghisap dia nanti di yaumul qiyamah dan mengazab dia di yaumul qiyamah dengan banyak alasan. Tapi kalau mukmin, semakin banyak nikmat dunia yang dia berikan dan di atas ketaatan kepada Allah, semakin banyak pula dia mendapatkan atau kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, adz-dzunubu khidlanun. Adapun dosa itu adalah khidlan. Khudlan atau khidlan. Khidlan itu bentuk pembiaran. Dicuekin, itu bahasanya. Az-dzunub min khidlanihi wa takhallihi min abdihi wa takhliyatihi bainahu wa baina nafsihi. Adapun dosa itu merupakan salah satu bentuk pembiaran Allah dan Allah abaikan, Allah cuekin dia. Seandainya Allah tidak membersihkan seorang hamba dari keburukan yang membuatnya berdosa, tentu hamba tersebut tidak akan mungkin bisa membersihkan diri dari dirinya sendiri. Oleh sebab itu, setiap hamba sangat butuh untuk bersimpuh dan memohon kepadanya agar diselamatkan dari segala hal yang mengantarkannya kepada dosa. Jadi di sini Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan bahwasannya adapun perbuatan dosa itu bentuk daripada Allah mengacuhkan kita. Allah tidak pedulikan.
Kenapa Allah tidak pedulikan? Karena tidak diberikan taufik untuk meninggalkan dosa. Tidak diberikan kekuatan untuk meninggalkan dosa. Tidak ditolong untuk terhindar dari dosa. Bahkan Allah biarkan dia. Biasanya orang-orang Allah biarkan dalam dosa seperti ini karena ada faktor-faktor yang menyebabkan Allah membiarkan dia. Di antara salah satu faktor Allah biarkan dalam dosa dan Allah tidak memberikan kepada dia kekuatan agar terhindar dari dosa. Salah satu faktornya adalah dikarenakan dia berbangga dengan dosanya. Dia bangga, dia cerita, dia ngomong sama orang, bahkan dia anggap itu sebuah kehormatan dan kebanggaan. Ini khudlan. Allah biarkan dan Allah cuekin dia di dalam dosanya. Maka dikatakan fa illam yakshaf dzalika an 'abdihi fala sabila lahu ila kashfi an nafsi. Kalau Allah tidak menyingkap dosa itu dari dia, dia tidak akan bisa menyingkap dosa itu dari dirinya sendiri. Jadi jangan heran, Pak. Saya mau contohkan satu saja. Apakah ini masalah gini? Apakah bisa kita mengalahkan diri kita untuk meninggalkan dosa tanpa pertolongan Allah? Jawabannya nggak bisa. Karena dosa itu terkadang sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu. Hawa nafsu dan syahwat itu selalu mengajak. Inna nafsa la'amartum bisu. Maka seorang hamba untuk bisa meninggalkan dosa itu sebenarnya taufik dan pertolongan Allah. Contoh satu saja. Walaupun sebagian menganggap makruh, tapi sebagian menganggap haram. Rokok. Bisakah orang yang merokok tiba-tiba saya berhenti sekarang? Berat dia. Gelisah, risau. Gelisah, Pak. Kenapa? Itu baru satu masalah. Ada lagi orang yang kecanduan bukan kecanduan rokok, Pak. Ada yang kecanduannya seks. Kalau sama istri sah, nggak puas dia. Tapi kalau nggak sama istri sah, dia puas. Coba orang seperti ini disuruh berhenti. Gimana dia mau berhenti? Kalau bukan pertolongan Allah, dia nggak bakal. Siapa yang bisa menghilangkan kelezatan di dalam diri dia? Siapa yang bisa menghilangkan naluri dan hasrat dalam diri dia? Dia sendiri nggak bisa menghilangkan naluri dan hasrat itu. Siapa yang menghilangkan hasratnya? Allah. Maka itu kata Ibnu Qayyim, di sini katakannya, wa ka ibtihali ilaih. Kau bersimpuh kepada Allah agar dihindarkan dari sebab-sebab dosa. Sampai kau tidak melakukannya, itulah caranya. Jadi bukan cara kita berhenti dulu. Kita berdosa. Ada sebuah dosa yang kita lakukan. Kita tahu itu dosa. Kita pengen meninggalkannya, jatuh terulang lagi dan ingin lagi dan ingin lagi. Lalu gimana jalan keluarnya? Bersimpuh di hadapan Allah. Nangis sama Allah. Minta sama Allah. Ya Allah, aku tahu aku dosa. Ya Allah, kenapa aku pengen terus? Ya Allah, hilangkan keinginan dalam jiwaku. Bersimpuh di hadapan Allah agar Allah yang menghilangkan di dalam dirimu keinginan dosa itu. Hati kita bukan punya kita. Hati kita Allah yang membolak-balik. Keinginan hasrat melakukan dosa itu di hati letaknya. Kalau hati sudah, kalau syahwat dan hawa nafsu sudah menguasai hati, nggak bisa. Otak akan berpikir melakukannya. Walaupun bagaimanapun. Mungkin sudah mungkin namanya istrinya sudah ngasih GPS di mobil dia, ya, tetap aja istrinya sudah buka HP dia, tetap aja dia tahu caranya gimana supaya dia maksiat lagi. Kenapa? Hati yang belum hilang keinginannya. Nah, siapa yang menguasai hati untuk menghilangkan keinginan dosa tadi? Allah. Berarti langkah pertama untuk bisa meninggalkan dosa adalah bersimpuh di hadapan Allah. Bersimpuh di hadapan Allah. Ada orang yang kadang-kadang gak mau bersimpuh sampai Allah paksa dia bersimpuh. Allah sakitkan dia. Allah jatuhkan dia. Allah sulitkan dia. Sampai dipaksa oleh Allah bersimpuh baru dia mau. Tapi ada orang yang cukup baik dalam hak keimanan dan akalnya. Dia tanpa dipaksa oleh Allah, dia bersimpuh, dia bertobat. Dia menyesal, dia minta tolong sama Allah. Ya Allah, hindarkan dosa-dosa ini bagiku. Fa idza waqa'at bi hukmil maqadir muqtada basyariyah fa huwa muttar ila tadarru' wa du'a. Maka dia sangat membutuhkan tadarru'. Tadarru' itu penghinaan,
penghinaan diri, wa doa, dan sangat butuh doa, anyanfa anhu mujibatiha wa uqubatiha, agar bisa terhindar dari segala bentuk keharusan dosa dan hukuman-hukuman dosa. Fala yanfaqul abdu an daruratihi ila hadil usul thalathah, dan seorang hamba tidak akan bisa dia, ya, di sini disimpulkan bahwa seorang hamba tidak akan bisa lepas daripada 3 kebutuhan yang sangat dasar ini. Tidak akan dia pernah beruntung kecuali 3 kebutuhan dasar ini dia lakukan. Pertama, syukur. Kedua, thalabul afiyah, mohon kesejahteraan. Ketiga, taubat. 3 nih. Syukur menambahkan nikmat. Meminta kesehatan itu membuat kita nikmat. Taubat, apa fungsinya? Menghindarkan bencana dan musibah. Jadi kalau ada syukur, ada taubat, ada kesehatan, hidup kita aman. Dengan syukur ditambahnya nikmat, dengan taubat akan dihindarkan dari musibah dan kesialan. Keberuntungan dengan syukur, terhindar dari musibah dan kesialan dengan taubat. Lalu yang ketiga, thalabul afiyah, minta keselamatan. Jika ada 3 ini pada seorang mukmin, maka dia akan selamat dunianya dan akhiratnya. Bersyukur, bertaubat, dan thalabul afiyah, minta keselamatan. Kenapa di sini dikatakan taubat? Kenapa tidak dikatakan hindarkan dosa? Karena memang manusia tidak akan bisa menghindarkan dosa 100%. Yang Allah minta itu taubat. Allah tidak minta kau terhindar dosa 100%. Karena tidak akan mungkin manusia bisa terhindar dosa 100%. Tapi yang Allah inginkan, fatubu ilallah, banyak bertaubat kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Jadi ilmu kita hari ini lakukan 3. Syukur kau akan beruntung, taubat akan terhindar dari kesialan, dan minta keselamatan dunia dan akhirat, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Allahu alam, ini yang kita bahas. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan rasa bersyukur kita, keikhlasan kita, dijaga keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik menjadi hambanya yang bertobat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Tafadhol. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.